Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan pelajaran komputer akuntansi yang mana pada hari ini kita akan belajar tentang transaksi jurnal penyesuaian pada Mayab Accounting. Nah, eh, cuma sebelum belajar lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Kevin, Bapak harap dapat memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi kita sudah doa dan kita sekarang lanjut ke inti pelajaran. Tapi sebelumnya Bapak mau nanyain dulu, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Ya, syukur deh kalau sehat. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, ini lanjut ke pembelajaran eh, jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu nanti kenapa kamu belajar jurnal penyesuaian? Tujuannya adalah agar kamu dapat menganalisis dan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Terus kalau untuk keterampilannya, agar kamu dapat melakukan entry dan dapat mempresentasikan jurnal penyesuaian pada Mayop Accounting. Nah, nanti ketika kamu sudah bisa itu semua, berarti tujuan pembelajarannya tercapai itu. Jadi seperti itu. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu adalah sebenarnya jurnal yang memang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Karena memang biasanya dalam pembukuan, misalkan ya seperti kita membayar sewa iklan di muka, kita itu bayar untuk 6 bulan, tetapi dicatat saja 6 bulan gitu, tidak dicatat secara aktual. Misalkan kalau 6 bulan itu dimulainya dari bulan 12, berarti kan ketika penutupan periode atau penutupan buku, pembukuan, berarti kan yang terpakai cuma satu. Jadi seperti itu. Itu harus disesuaikan dengan yang terpakai. Jadi nanti 1/6 dikali jumlahnya. Jadi seperti itu. Itu maksud jurnal penyesuaian. Itu ya. Terus ya, Bapak juga hampir lupa nih. Jangan lupa nanti itu ya, untuk absen di Google Classroom-nya. Terus nanti juga dibiasakan untuk penugasan, kamu harus jujur. Jujur dalam artian kamu tuh mengerjakan memang kerjaan kamu sendiri hasilnya. Bukan punya orang, terus kamu copy paste, terus kamu upload di situ. Terus yang kedua, kamu juga harus disiplin. Disiplin maksudnya apa? Ya, kamu harus mengikuti semua peraturan yang ada. Kalau misalkan Google Meet jam 10 ya jam 10 gitu. Jangan nanti jam setengah 11 baru ngikut. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir, yang kalau Bapak ingatkan, kamu juga harus santun ya dalam bertanya atau dalam apapun. Walaupun ini daring, kamu juga tetap harus belajar sopan santun juga. Itu. Nah, lanjut ya. Jurnal penyesuaian itu tadi fungsinya sebenarnya menyelaraskan atau memadankan jumlah yang sebenarnya terpakai. Karena biasanya memang kita misalkan bayar biaya iklan itu untuk 6 kali tayang. Ternyata pas penutupan pembukuan itu di 31 Desember baru 2 kali tayang. Nah, itu harus disesuaikan di jurnal penyesuaian. Nah, nanti baru di neraca saldo penyesuaiannya. Ini sama seperti yang praktikum perusahaan jasa dan dagang ya. Jadi intinya seperti itu. Cuma memang bedanya di komputer akuntansi itu kita mencatatnya ke dalam komputer akuntansi atau program komputer akuntansi. Untuk kita memakai program Mayop Accounting. Nah, sampai situ ya penjelasan singkat dari Bapak. Ada yang tanyakan nggak nih? Ya, Sir, saya mau nanya, Sir. Ya. Transaksi apa saja yang biasanya dilakukan untuk
dilakukan jurnal penyesuaian, Sir? Biasanya kalau transaksi yang itu biasanya ya kayak sesuatu yang ditunda dan sesuatu yang dibayar di muka. Contoh misalkan ada penundaan pembayaran gaji itu disesuaikan. Terus misalkan kita bayar sewa iklan di muka itu disesuaikan. Terus ada juga tentang depresiasi atau penyusutan. Itu nanti ada penyesuaiannya di akhir pembukuan. Selain itu juga ada seperti pendapatan yang akan diterima atau misalkan pendapatan yang belum diterima. Jadi itu pun ya bukan salah satunya sih di antaranya walaupun masih ada yang lain. Jadi seperti itu. Itu ya. Ya, Sir. Makasih, Sir. Yang lain ada yang ditanyakan juga? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke pencatatannya. Intinya nanti kamu lihat di buku paket kamu yang halaman 206. Di situ contohnya ya, atau contoh soalnya yang akan Bapak bahas. Nah, kalau di sini Bapak, kamu belum di share screen ya. Ya, itu di situ. Nanti di share screen dulu nih. Kelihatan kan? Ini kelihatan ya. Nah, intinya Bapak akan menjelaskan dulu lewat PowerPoint ini, karena jurnal penyesuaian itu dalam entry-nya harus tahu dulu jurnal apa yang akan di-entry dan jumlahnya berapa. Ini ada 7 transaksi yang ada di dalam contoh soal. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini contoh yang pertama, perlengkapan salon yang tersisa sebesar 1 juta. Sedangkan di neraca tertulis 5.500.000. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita tinggal mengurangkan saldo yang ada di neraca dengan saldo perlengkapan yang tersisa. Seperti ini. Nah, jadi perlengkapan yang terpakai itu menghitungnya 5.500.000 dikurang 1 juta. Nah, besarannya 4.500.000. Terus jurnalnya apa, Sir? Jurnalnya ini. Ada beban perlengkapan atau supplies expense 4.500.000 dan ada supplies 4.500.000 juga di kredit. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini ada transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu ada perusahaan menghitung taksiran kerugian piutang sebesar 1% dari total piutang usaha. Piutang yang ada di neraca tercantum 2.500.000. Nah, berarti ini kita harus menghitung dulu nih, 2.500.000 dikurang 1%. Nah, hasilnya adalah 25.000. Nah, untuk jurnalnya apa nih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Piutang tak tertagih di debit 25.000. Cadangan kerugian piutang 25.000 di kredit. Gitu, Sir. Piutang tak tertagih 25.000 dan cadangan kerugian piutang 25.000. Oke, berarti udah ngerti nih. Lanjut. Ini ada yang tentang sewa dibayar di muka sebesar 2.400.000 untuk 4 bulan. Terhitung sejak Desember. Berarti logikanya adalah cara menghitungnya yang terpakai hanya bulan Desember. Ini logikanya adalah yang terpakai 1 per 4 kali 2.400.000. Ini cara menghitungnya. Jadi jumlah yang didapat adalah 600.000 untuk biaya sewa. Nah, jurnalnya apa nih? Ada yang tahu nggak? Biaya sewa 600.000 di debit dan sewa dibayar di muka 600.000 di kredit, Sir. Ya, benar. Jurnalnya adalah ini ya. Biaya sewa 600.000 dan sewa dibayar di muka 600.000 di kredit. Oke, lanjut. Nah, ini ada juga nih biaya iklan dibayar di muka 500.000. Cuma baru tayang 1 kali. Intinya adalah berarti
kita itu menghitungnya nih 500.000 kali 1/2 atau kali setengah. Itu jumlahnya 250.000. Nah, untuk jurnalnya ada yang tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Biaya iklan 250.000 di debit dan iklan dibayar di muka 250.000 di kredit. Gitu, Sir. Ya, betul. Jurnalnya adalah biaya iklan itu 250.000 di debit dan iklan dibayar di muka itu 250.000 di kredit. Oke, lanjut ya. Ini yang selanjutnya. Penyusutan peralatan ditetapkan 250.000. Ini udah jelas. Tapi ini ada satu lagi nih, penyusutan atas kendaraan 2% dari harga perolehan kendaraan. Harga perolehannya dikatakan ini 45 juta. Berarti kita cuma ngitung satu nih, yang penyusutan kendaraan. Cara menghitungnya adalah 2% kali 5 juta, 45 juta. Jadi didapat 900.000. Nah, jurnalnya apa? Ya, siapa yang tahu? Penyusutan kendaraan 900.000 dan akumulasi penyusutan kendaraan 900.000. Ya, betul. Tapi yang biaya penyusutan peralatannya belum ya. Tapi nggak apa-apa. Jurnalnya ini adalah jurnal penyusutan. Intinya ada beban penyusutan peralatan 250.000 yang pertama. Terus yang kedua ada yang pertama. Beban penyusutan peralatan di debit 250.000 dan akumulasi penyusutan peralatan 250.000 juga di kredit untuk yang penyusutan peralatan. Tapi untuk yang penyusutan kendaraan itu sama juga. Ada beban penyusutan kendaraan 900.000 dan ada akumulasi penyusutan kendaraan yaitu 900.000. Oke, lanjut ya. Di sini ada tuh. Ini kasusnya gaji karyawan untuk bulan Desember belum terbayar. 950.000. Kalau ini sudah jelas ya. Cuma memang jurnalnya apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Beban gaji di debit 950.000, utang gaji di kredit 950.000 gitu, Sir. Ya, betul. Jurnalnya adalah beban gaji 950.000 di debit. Nah, ada utang gaji 950.000 di kredit. Jadi seperti itu ya. Nah, ini terakhir nih. Ada bunga atas simpanan di Bank Nusa yang belum diterima. Intinya adalah ini berarti pendapatan bunga yang belum diterima. Jadi piutang bunga nih. Jadi jurnalnya apa nih? Siapa yang tahu? Piutang bunga di debit 150.000 dan pendapatan bunga di kredit 150.000. Ya, benar. Jurnalnya adalah ada piutang bunga 150.000 dan di kreditnya ada pendapatan bunga 150.000. Nah, jadi seperti itu ya cara entry transaksi penyesuaian itu. Intinya memang kita harus dua kali pengerjaan. Pertama, kita harus menentukan jumlah jurnalnya dulu, dan yang kedua baru kita entry. Oke, kita lanjut ya ke kita lanjut ke pencatatannya. Ini cara pencatatannya. Awalnya biasa untuk contoh soal kita buat data perusahaan dulu. Data perusahaan di sini dikatakan adalah PT Lexa Salon, bukan PT sih, Salon Lexa gitu. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Kapten Tendean. Kapten Tendean nomor 12 Jakarta.
Terus nanti diisi nomor teleponnya dan juga nomor emailnya. Ini nomor teleponnya adalah 645903. Emailnya adalah salanlexa@gmail.com. Nah, next. Nah, untuk perusahaan ini berjalan pada tahun 2019. Terus dia itu memakai 13 periode ya. Jadi nanti harus di ini. Ini Sir, kenapa harus Februari, Sir? Ini biar nanti pada saat pengisian neraca saldonya itu akun beban dan pendapatan itu timbul. Karena kalau dimulainya Januari, beban dan pendapatannya tidak timbul. Kita lanjut nih. Maret atau Februari. Nah, ini kita pilih yang 13 periodenya. Terus lanjut. Nah, ini ada ringkasannya. Kalau sudah betul, kita lanjut. Karena di sini itu kita harus buat dulu daftar akunnya, berarti yang kedua yang kita pilih untuk import data. Nah, kalau ini adalah proses untuk menaruh filenya di mana gitu ya. Kalau Bapak ini buat folder baru, yaitu Salon Lexa di drive D. Kalau sudah di save, terus next, habis next ke command center. Nah, kalau sudah masuk atau sudah dibuat awalnya, berarti kita lanjut ke import data. Ini import data itu dengan catatan sudah buat ya daftar akunnya. Nanti kamu di Classroom Bapak kasih daftar akunnya. Kamu tinggal import aja. Nah, ini cara importnya. Nah, ini. Kalau misalkan ada catatan seperti ini, 7 skip, 1 warning, berarti ini ada 8 akun yang bermasalah nih. Yang 7 tidak terikat, yang 1 agak bermasalah. Tapi jangan khawatir, karena kalau ini bisa kita perbaiki dengan cara buat akun baru. Ya, kalau ada ya pemberitahuan ini, kita oke saja. Lanjut, setelah itu baru kita cek akun listnya dengan daftar akun yang ada di dalam soal. Karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan daftar akun yang ada di soal. Ini contohnya di sini itu yang tidak terikat adalah prepaid rent atau sewa dibayar di muka, ada juga prepaid advertising atau iklan dibayar di muka, terus ada juga perlengkapan. Nah, ini proses pembuatan akun-akun yang kurang. Jadi nanti ketika kamu di semester, begini caranya ya. Kalau misalkan pas kamu buat daftar akunnya, ada yang terskip, berarti kamu tinggal tambah. Tahap selanjutnya adalah untuk mengganti teks kode. Karena di program itu adanya GST. Kita ganti menjadi PAT atau Value Added Tax atau pajak pertambahan nilai. Untuk PAT collect-nya itu PAT in. Nanti untuk tax paid-nya juga itu PAT in, PAT out.
Kalau sudah, ini di oke. Nah, di close. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya adalah link account. Link account-nya itu adalah untuk pembayaran elektronik, itu diganti jadi Bank Nusa. Kalau untuk pembayaran sementaranya, itu diganti oleh hand on cash. Cash on hand. Salah. Nah, itu udah selesai proses persiapannya. Tinggal satu lagi, yaitu membuat neraca saldo awal. Nah, selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Nah, ini fungsinya tadi kenapa harus Maret ya, untuk bulan awalnya di data perusahaan, biar pendapatan dan bebannya itu ada. Nah, untuk pengisian saldo neraca memang harus perlu kehati-hatian, karena kadang memang kita salah memasukkan angkanya. Untuk akun tertentu kita isi akun yang lain, jadi seperti itu. Nah, ini sudah kosong hasilnya. Kalau kosong berarti betul. Tapi kalau masih ada sisa, berarti itu dia ada yang salah ya dalam pencatatannya atau pemberian nominalnya. Jadi itu. Kamu harus hati-hati pada saat memberikan saldo awal di neracanya atau saldo di neraca. Nah, setelah selesai neraca, baru kita ke pencatatan jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian di mana? Itu ada di fungsi account. Ya. Jadi nanti ke fungsi account, terus ada yang namanya record journal entry. Nah, ini bentuknya. Jadi yang di atas tuh display in GST bus itu nanti tidak usah diisi, nanti dia secara otomatis. Kita tinggal mengisi yang seperti nomor ini dah, tanggal jurnalnya dia tanggal berapa. Ini kenapa dikasih tanda ini buktinya ya. Buktinya itu bukti memorial nomor 1 awalnya. Setelah itu baru tanggal. Tanggal itu kenapa dikasih tanda bintang? Karena ini jurnal penyesuaian tandanya. Jadi di periode ke-13. Nah, memonya baru. Ini tuh tentang apa sih penjurnalannya gitu. Yang pertama yaitu tentang pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan tahun 2019. Tadi sudah diketahui pemakaiannya itu jumlahnya 4.500.000. Ini ada biaya perlengkapan dan juga ada perlengkapannya. Biaya perlengkapan di debit, perlengkapannya di kredit. Kalau sudah, kita klik CTRL plus R, kita lihat jurnalnya. Kalau betul, kita record. Nah, ini cara entry jurnal penyesuaian mudah sih, cuma memang
di saat pembuatan data perusahaannya kita memang harus hati-hati. Karena kalau memang langsung ke sini kan gampang gitu ya. Karena soal pasti awalnya dari pembuatan data perusahaan dulu. Kecuali soalnya itu lanjut, berarti itu tinggal enak kita. Kalau soalnya di buku paket kamu memang selalu dari awal pembuatan data perusahaan. Kenapa seperti itu? Ya memang agar kamu terbiasa sih. Kalau sudah biasa berarti udah bisa gitu. Nah, ini ada tentang taksiran kerugian piutang, 1% dari piutang usaha. Nah, piutang usahanya itu 250 juta, 2.500.000. Nah, 1%-nya 25.000. Jurnalnya ada piutang tak tertagih 25.000 di debit, dan ada cadangan kerugian piutang di kredit. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini transaksi terakhir, yaitu tentang piutang bunga dari Bank Nusa. Intinya kita dapat pendapatan bunga, cuma belum dibayarkan oleh Bank Nusa. Jadi yang pertama adalah piutang bunga 150.000 di debit, dan yang kedua adalah pendapatan bunga atau interest income 150.000 di kredit juga, di kredit gitu. Nah, ini kita cek dulu akunnya, terus betul. Nah, itu selesai pencatatannya. Kalau sudah itu, kita bisa ngecek juga di transaksi jurnalnya. Cuma memang date from-nya itu diganti dulu. Jadi 1 Januari 2019, baru nanti kita lihat, bisa kita lihat. Yang tadi kita entry, itu ada semua di situ. Tuh, dari BM1 sampai BM7. Nah, ini nanti di tugas kamu seperti ini ya. Ujungnya, ini screenshot 1. Sudah? Kalau sudah di kelas. Terus yang keduanya, ada yang reportnya, trial balance-nya. Kamu lihatkan juga. Trial balance, display, dibesarkan. Nah, kalau balance berarti betul tuh. Nah, ini juga sama. Kamu buat seperti ini, ditaruh di kanan, terus screenshot, baru diupload ya di Classroom nanti tugasnya. Oke, itu ya cara pencatatannya. Sebenarnya mudah sih, cuma memang perlu kehati-hatian pada saat pembuatan data perusahaan. Jadi di situ. Sampai sini ada yang tanyakan nggak untuk pencatatannya? Saya mau nanya, Sir. Ya, kenapa Jani? Kalau kita nyata jurnal penyesuaian, itu harus ya, Sir? Apa harus nggak sih buat neraca saldonya dulu gitu? Neraca saldo harus. Biasanya kan itu juga ada di mana? Di tugasnya atau di soalnya itu ada. Jadi memang sesuatu yang tertulis di soal itu ya memang harus kita lakukan. Contoh ya, kayak di sini nggak ada bahasa link account, tapi di bawah data perusahaan itu ada untuk akun bank yang harus di-linkkan itu akun ini, akun itu. Jadi seperti itu.
Nanti kamu ketika baca soal mayop ya terutama, itu harus teliti dari awal sampai akhir. Jadi kayak gitu Jenny ya. Iya, Sir. Makasih. Oke. Yang lainnya ada nggak? Sebelum Bapak tutup nih. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, intinya seperti itu. Jurnal penyesuaian itu adalah proses pemutakhiran atau pemadanan data dari yang tadinya itu global jadi khusus gitu. Contoh, kita bayar biaya iklan yang terpakai cuma 1 bulan, 2.400.000 untuk 4 bulan. Nanti kita sesuaikan di akhir Desember, itu jadi ya tinggal kita hitung 1/4 kali 2.400.000. Nah itu dapat 600.000 nanti tuh besarannya. Nah baru kita buat di jurnalnya. Ada biaya iklan tadi berapa tadi lupa, 600.000. Terus ada juga yang iklan dibayar di muka 600.000 di kreditnya. Jadi seperti itu. Itu ya tujuan kenapa harus ada jurnal penyesuaian. Jadi seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, terus juga sudah selesai. Ya, Nopaldo, kenapa? Ini kan periode bulannya itu harus dilebihin 2 bulan apa? Soalnya kan yang di buku itu kan dari 1 Januari sampai 30 Desember. Tapi yang di share tadi sampai Maret. Ya, itu tadi Bapak sudah kasih tahu ya, kenapa harus sampai Maret, karena di neraca saldonya itu harus ada, harus kita isi yang beban dan pendapatannya. Nanti sebenarnya itu harusnya Januari, tapi untuk mengakali itu akhirnya Bapak itu pilih Maret. Karena apa? Biar biar akun pendapatan dan bebannya itu muncul di saat opening balance-nya itu. Coba dah nanti kamu coba ya. Kamu bikin data perusahaannya salon reksa 1, misalkan, atau yang awal deh bikin tes. Kamu buat dia itu bulan awalnya itu Januari, bulan akhirnya Desember, periodenya 13, terus kamu nanti nggak usah ngapa-ngapain dulu tuh. Kamu import dulu akunnya, terus udah import akun, yang ke skip juga nggak usah dibenerin dulu, terus kamu langsung ke balance, terus ke balance opening, pasti nanti cuma adanya itu aset, liability, sama equity, atau harta, utang, dan modal. Nah, untuk expand dan pendapatannya itu nggak ada gitu. Itu salah satu trik untuk ini sih sebenarnya, Nopaldo, trik agar beban dan pendapatannya itu muncul di neracanya. Jadi itu ya. Nah, kalau itu kenapa? Kurangin apa dilebihin dari bulan awalnya? Ya pokoknya Januari berarti ya dilewatin jadi Maret atau Februari gitu. Ya. Itu harus ya, Sir? Itu kalau untuk penyesuaian itu harus. Kalau di soalnya itu ada neraca akun beban sama pendapatan ya. Tapi kalau di soalnya itu tidak ada akun pendapatan sama beban yang harus diisi, cuma harta, utang, modal, ya udah ditulis aja sesuai soalnya dari Januari. Jadi kayak gitu. Oke, Sir. Gitu ya. Ya, itu. Nah, itu salah satu trik sebenarnya. Kenapa itu? Ada lagi? Yang lainnya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, intinya itu tadi, jurnal penyesuaian itu untuk pemutakhiran data pada saat kita penutupan buku perusahaan. Terus tadi juga sama, ada trik tertentu kalau ada neracanya di beban atau pendapatan. Sebenarnya gampang ya cara inputnya itu, cuma memang pembuatan data awalnya saja. Jadi kayak gitu. Nah, setelah ini nanti kamu ke classroom, kamu kerjakan tugasnya yang Bapak kasih, terus nanti kamu upload buktinya itu yang tadi 2 ya, trial balance sama yang tadi
eh, jurnalnya itu. Jadi cukup itu 2 yang diituin. Oh ya, sama satu lagi. Nama itu Sama satu lagi. yang udah banyak. Yang nama perusahaan itu dikasih nama kamu juga. Misalkan tadi kan Salon Lexa dalam kurung Kevin gitu. Salon Lexa dalam kurung Desmond. Salon Lexa dalam kurung Jenny. Jadi seperti itu. Jadi nanti pada saat screenshot Bapak tahu ini kerjaan siapa gitu. Jadi itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Sudah mau jam 10. Tenggat tugasnya kapan, Sir? Kenapa? Tenggat tugas. Oh, tenggat tugas. Ya, nanti tinggal dilihat di classroom-nya ya. Karena Bapak juga memperhatikan tingkat kesulitannya. Oke, Sir. Oke. Udah ya, cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran yang kita lakukan itu bermanfaat. Dan kamu juga jangan lupa berlatih ya. Karena sebentar lagi sudah akan ujian semester atau penilaian akhir sekolah. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjut ke backup data perusahaan. Jadi nanti Bapak harap bisa baca-baca untuk itu atau materi selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Selamat pagi atau menjelang siang. Namo Buddhaya. Nama budaya. Oke. Makasih, Sir. Yo, kamu boleh live sekarang.